Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gila Firis Wiga. Saya mahasiswa dari Universitas Megariski, program studi S1 Farmasi. Video kali ini saya akan membahas tentang mekanisme obat sistem pencernaan yang spesifiknya yaitu gastritis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSc. Yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu gastritis sebelum kita mengetahui apa penyebabnya dan terapi apa saja yang bisa diberikan pada penyakit gastritis. Yang pertama, pengertian gastritis atau biasa dikenal juga dengan MAG merupakan inflamasi yang terjadi pada mukosa lambung. Ada perjalanan klinik pada gastritis ini. Yang pertama yaitu gastritis akut, di mana lambung atau asam lambung naik sehingga terjadi iritasi pada lambung yang dimana dirasakan yaitu nyeri pada lambung. Setelah itu dari gastritis akut menuju ke gastritis erosi, di mana di sini terjadi pengikisan pada mukosa lambung. Setelah terjadi pengikisan mukosa lambung, lama-lama dari gastritis yang dikikis, mukosa lambung yang dikikis akan terjadi lubang. Lalu setelah lubang dan tidak diobati, lama-lama dari lubang tersebut akan terdapat nanah yang dimana diindikasikan bahwa nanah tersebut bahwa lambung sudah terinfeksi oleh bakteri Helicobacter pylori, yaitu bakteri yang terdapat pada lambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip lambung yang sehat. Yang pertama yaitu pastinya kita harus hindari faktor yang bisa merusak mukosa lambung. Apa saja faktor yang dapat merusak lambung? Yang pertama yaitu oksigen atau yang dikonsumsi dari luar ya. Yang pertama itu makanan minuman yang dimana ada yang asam dan pedis, itu yang bisa menyebabkan perusakan pada mukosa lambung. Lalu ada minuman seperti kopi dan teh, dan juga ada rokok, makanan tekstur keras yang dapat memperberat kerja dari lambung. Setelah itu ada alkohol dan stres ya. Setelah itu bisa juga dari obat-obatan seperti AINES dan kortikosteroid, contohnya seperti aspirin. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada faktor yang mengatur sekresi lambung seperti gastrin, asetilkolin, dan histamin. Lalu yang terakhir yaitu disebabkan oleh Helicobacter pylori. Yang kedua, lalu ada tingkatkan faktor defensif di mana bisa mempertahankan lambung seperti mukus dan prostaglandin. Bagaimana dengan gejala gastritis? Untuk gejala gastritis sendiri semua orang pasti tahu ya. Yang pertama yaitu mual, yang kedua yaitu nyeri pada perut bagian kiri atas, pusing, sakit kepala, muntah atau muntah darah, di mana lambung yang jika terdapat luka maka yang bisa menyebabkan muntah darah. Lalu ada nafsu makan berkurang, lalu BAB hitam atau melena, dan tekanan darah rendah. Gastritis dibagi menjadi dua yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Yang pertama etiologinya yaitu penyebabnya yaitu obat-obatan seperti aspirin, obat anti-inflamasi non-steroid AINES, dan juga alkohol.
Gejala untuk gastritis akutnya yaitu seperti nyeri lambung, mual, kembung, muntah. Lalu terjadi perdarahan pada saluran cerna yaitu berupa hematemesis, yaitu muntah darah dan melena BAB berwarna hitam, kemudian disusul dengan tanda-tanda anemia pasca perdarahan. Gastritis kronis sendiri yaitu di mana dia berhubungan dengan bakteri Helicobacter pylori yang ditemukan pada ulkus pada pemeriksaan penunjang. Gejalanya yaitu kebanyakan pasien tidak punya keluhan, hanya mengeluh nyeri ulu hati dan anoreksia, dan juga mual, dan tidak terdapat kelainan pada pemeriksaan fisik. Untuk komplikasinya yaitu bisa perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas, ulkus, perforasi, dan anemia karena gangguan absorpsi vitamin B12. Selanjutnya saya menjelaskan tentang terapi gastritis. Obat yang pertama yaitu antasida. Antasida mekanisme kerjanya yaitu menetralkan asam lambung. Antasida terdiri dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Untuk efek samping sendiri, dia bisa menyebabkan diare dan juga bisa menyebabkan konstipasi. Antihistamin 2, mekanisme kerjanya yaitu dia memblok reseptor histamin 2 pada sel parietal lambung sehingga menurunkan sekresi asam lambung. Contoh obatnya yaitu seperti simetidin, ranitidin, famotidin. Untuk indikasi sendiri yaitu untuk tukak lambung dan tukak duodenum dispepsia kronik, dan juga tukak akibat obat AINS, dan juga tukak akibat Helicobacter pylori. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu pusing, sakit kepala, ruam kulit, ginekomastia yaitu pembesaran payudara pada laki-laki, lalu juga kerusakan hati. Untuk dosisnya sendiri yaitu Listra 50 mg, Signa 2 kali sehari sesudah makan pagi dan sebelum tidur. Obat yang ketiga yaitu PPI, pompa protein inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu menurunkan sekresi asam lambung dengan cara menghambat pompa protein H+, K+, ATPase pada sel parietal lambung sehingga sel tidak terbentuk. Untuk obatnya ya contohnya omeprazol, lansoprazol. Yang di belakangnya biasa obatnya itu prazol ya. Indikasi sendiri yaitu untuk tukak lambung dan tukak duodenum, dispepsia kronik juga, dan tukak akibat Helicobacter pylori. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu sakit kepala, mual muntah, konstipasi atau sembelit, ruam pada kulit, dan nyeri otot dan nyeri sendi. Dosisnya itu untuk tukak lambung dan duodenum 20 mg sehari 2 kali 30 menit diminum sebelum makan. Obat golongan pelindung mukosa lambung karena lambung mempunyai mukosa lambung sehingga mudah sekali teriritasi, sehingga ada obat yang bisa melindungi mukosa lambung. Yang pertama yaitu analog prostaglandin. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan sintesis prostaglandin sehingga meningkatkan produksi mukus. Indikasinya yaitu untuk tukak lambung dan duodenum, dan juga karena AINS. Efek samping obatnya yaitu diare, kembung, mual, dan muntah.
Untuk obat aloperidol sendiri dia itu kontraindikasi pada ibu hamil karena dapat menggugurkan kandungan. Contoh obatnya yaitu misoprostol. Lalu yang obat pelindung mukosa lambung yang kedua yaitu sitoprotective. Dia bekerja atau mekanisme kerjanya itu untuk melindungi mukosa lambung dengan cara melapisi permukaan mukosa lambung. Contoh obatnya yang terkenal yaitu contohnya sucralfate, lalu ada bismuth koloidal, digunakan 2 kali sehari sebelum makan pada pagi dan malam hari sebelum tidur. Obat yang kelima itu mengatasi gejala artritis, yaitu antiflatulen yaitu mengatasi perut kembung, contohnya simeticone. Ada obat hemostatis untuk mengatasi perdarahan pada lambung, contoh penyediaan vitamin K dan asam trihexylamate, dan obat antiemetik untuk mengatasi gejala mual muntah pada gastritis. Lalu bagian itu antimikroba karena gastritis kronik disebabkan oleh Helicobacter pylori. Jadi sediaan obatnya harus antibiotik. Contoh obatnya yaitu seperti amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, dan tetracycline.